Bisa jadi Satrio Piningit ini munculnya di daerah timur Gunung Lawu, apa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Hari ini kurang sehat. Tepatnya beberapa hari ini sih. Jadi untuk video yang terakhir yang saya upload di situ, saya kan sempat membuat video saya mengangkat tentang Alas Ketonggo Serigati. Di situ saya menemui juru kunci Alas Ketonggo, yaitu Mbah Yitno, bercerita semuanya. Dan yang terakhir saya tutup, saya vlog ke Kali Tempur, sungai, pertemuan dua sungai yang mana di situ dulu digunakan oleh Prabu Brawijaya untuk mensucikan diri, yaitu untuk mandi, melakukan jamasan sebelum melakukan pertapaan. Nah, setelah saya dari Alas Ketonggo itu, kemudian saya ke Demak. Jadi kalau diurut-urut ini sebenarnya urutannya udah pas ya. Jadi setelah saya sowan ke petilasannya Romo, kemudian saya lanjutkan baru ke putranya, yaitu ke Demak. Karena memang yang tertulis di dalam sejarah secara garis besar itu antara kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya yang kelima dengan putranya yaitu Raden Patah yang mendirikan kerajaan di daerah Demak sana. Jadi meskipun ini tanpa sengaja, tanpa rencana, ini perjalanan saya sudah pas dari petilasannya Prabu Brawijaya, kemudian saya lanjut ke Demak Bintoro. Dan sepulang dari sana di perjalanan itu badan saya sakit semua. Dan sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah bisa bangun sih. Kemarin bahkan seharian saya nggak bisa apa-apa, karena itulah sekarang baru bikin video. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang bisa saya dapat semenjak saya datang ke Alas Ketonggo, saya ngobrol dengan juru kunci yaitu Mbah Yitno. Tujuan saya adalah ingin mencari titik temu, setidaknya sedikit saja titik terang atas sejarah perjalanan Prabu Brawijaya yang lari dari kerajaan Majapahit menuju ke Gunung Lawu. Dan setelah mendengarkan ceritanya juru kunci Alas Ketonggo yaitu Mbah Yitno, ternyata justru ceritanya Mbah Yitno ini menimbulkan gimana ya, cerita yang baru lagi. Sehingga setelah mendengarkan cerita tersebut, bukannya saya ini mendapatkan titik terang, tapi justru harus mempertimbangkan ini sebenarnya cerita mana yang benar. Tapi di situ saya tidak kaget sih, karena memang alur cerita, alur perjalanan untuk mencari sebuah sejarah itu pasti akan menemukan cerita-cerita baru dari narasumber yang baru, dan itu tidak bisa dipungkiri. Seperti contoh begini ya teman-teman. Ceritanya Mbah Yitno itu kan mengatakan bahwa Prabu Brawijaya pada saat singgah di Alas Ketonggo, jadi beliau ini berangkat ke Gunung Lawu ini setelah menanggalkan semua pakaiannya termasuk mahkota. Kemudian perjalanannya Prabu Brawijaya dari Alas Ketonggo menuju Gunung Lawu ini menggunakan pakaian kain yang berwarna kuning. Di situ digambarkan oleh Mbah Yitno yaitu seperti seorang biksu. Jadi menggunakan pakaian kuning yang diselempangkan ke sini. Itu memang mirip seperti biksu ya. Kemudian untuk naiknya ke Gunung Lawu ini lewat Candi Cetha dan langsung naik. Itu versi ceritanya Mbah Yitno sebagai juru kunci Alas Ketonggo. Kemudian untuk narasumber yang lain yang berhasil saya temui ini mengatakan begini. Sebenarnya Prabu Brawijaya ini naiknya ke Gunung Lawu melalui jalur klasik seperti yang kita kenal, yaitu jalur Singolangu ya teman-teman, yang terletak di Kabupaten Magetan. Ini kan sedikit bertolak belakang ya. Tapi anehnya dari kedua cerita ini, keduanya ini sama-sama tidak bersinggungan. Maksud saya begini, mana yang benar, mana yang salah, ini tidak ada yang saling mengungkit. Jadi yang percaya bahwa Prabu Brawijaya ini lewatnya Candi Cetha, dia tetap yakin di situ. Untuk orang yang percaya dengan cerita bahwa Prabu Brawijaya ini naiknya ke Gunung Lawu lewat jalur klasik Singolangu, ini juga tetap yakin di situ. Dan keduanya ini tidak saling menyalahkan. Ditambah lagi satu tempat yang terletak di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, yaitu Sendang Lanang dan Sendang Wedok. Untuk sejarahnya bahwa
Sendang Lanang Sendang Wedok ini dulunya kan katanya ini adalah tempat bersucinya para dayang atau pengikutnya Prabu Brawijaya sebelum ikut naik ke Gunung Lawu. Jadi sebelum naik ke Gunung Lawu, para pengikutnya Prabu Brawijaya untuk yang laki-laki ini mandinya di Sendang Lanang, dan untuk para danyang-danyang, para perempuan ini mandinya di Sendang Wedok. Sebenarnya jika kita kaitkan, ini sudah memperkuat satu sejarah, yaitu tentang jalur klasik Singolangu. Kalau memang benar sejarah tentang Sendang Lanang dan Sendang Wedok, ini yang paling dekat, yang paling kuat, berarti kan Prabu Brawijaya naiknya lewat Singolangu, karena memang letaknya ini tidak jauh dan sama-sama berada di Kabupaten Magetan. Dari sini saya berpikir begini ya teman-teman, antara kepercayaan sejarah bahwa Prabu Brawijaya ini naiknya lewat Candi Cetha, kemudian naik dan sampai di Bulak Peperangan itu terjadi peperangan. Jika diangan-angan, jika dipikir, ini kayaknya memang masuk akal ya. Itu kalau kita tanpa dipertimbangkan dengan cerita-cerita yang lain. Tapi jika kita pertimbangkan dengan jalur klasik Singolangu, kenyataannya adalah jalur ini memang sudah diakui oleh masyarakat, bahwa jalur Singolangu ini adalah jalur pertama kali yang ada di Gunung Lawu untuk menuju puncak. Ini sisi menariknya ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke ceritanya Mbah Yitno ya, sebagai juru kunci Alas Ketonggo. Beliau mengatakan bahwa mahkota yang saat ini berada di Palenggahan Agung Srigati Alas Ketonggo itu hanyalah replika, bukan mahkota yang asli. Saat itu saya tanyakan, kemudian yang asli di mana? Mbah Yitno ini tidak tahu. Kemudian saya tanyakan untuk titik moksanya Prabu Brawijaya. Mbah Yitno ini mengatakan bahwa untuk titik moksanya Prabu Brawijaya ini berada di Hargodalem. Hargodalem buat teman-teman yang sudah naik ke Gunung Lawu tentunya udah paham banget ya. Di sini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian untuk keberadaan dari mahkotanya Prabu Brawijaya, ini saya tanyakan kepada narasumber. Ini menarik teman-teman. Jadi saya di sini punya narasumber yang boleh dibilang narasumber ini rahasia karena tidak boleh saya sebutkan namanya, dan cerita lengkap yang beliau sampaikan ini tidak boleh saya publikasikan dulu. Inti dari cerita beliau adalah semua perjalanannya Prabu Brawijaya berikut mahkota Prabu Brawijaya ini dapat disimpulkan terletak tidak jauh di area timurnya Gunung Lawu. Di situ saat saya tanyakan titiknya ini di mana, beliau ini tidak berani ngasih tahu ke saya karena takutnya nanti akan timbul hal-hal baru yang gini persepsi yang mungkin ya, pokoknya intinya beliau ini tidak berani menyampaikan ke saya di mana titik letak mahkotanya Prabu Brawijaya. Kemudian dari situ saya menyimpulkan begini ya teman-teman. Dari beberapa cerita yang disampaikan oleh para narasumber ini, yang paling kuat jika dibandingkan, ini untuk Jawa Tengah ini hanya ada satu titik, yaitu Candi Cetha naik ke atas. Kemudian untuk Jawa Timur ini ada dua titik, yaitu antara jalur Singolangu dan Sendang Lanang Sendang Wedok ini tadi. Seandainya ini diberikan nilai, berarti masih berat yang ada di Jawa Timur, di Magetan, karena ini ada dua bukti. Seandainya memang letaknya ini ada di area timur Gunung Lawu, ini kita hubungkan dengan ramalannya Sinuwun Prabu Brawijaya, yang mana bahwa Indonesia atau Nusantara ini akan kembali ke masa Jayabaya, yaitu ditandai dengan lahirnya Satrio Piningit, seorang pemimpin yang bijaksana yang dapat menaungi masyarakatnya. Intinya zaman dimana kembalinya Islam seperti Islam yang dulu ada di Pulau Jawa, Islam yang saling menghormati, yang penuh dengan rasa toleransi dan benar-benar menaungi. Dan masa ini akan timbul insya Allah masuk pada tahun 2045. Sekarang ini kan tahun 2022 ya. Jadi masanya ini
2045. Untuk kemerdekaan Indonesia yang pertama itu kan 1945. Kemudian masa kembalinya Nusantara ke masa Jayabaya ini akan kembali di tahun 2045. Dan kayaknya kalau nggak salah Om Hau ini juga pernah menyampaikannya bahwa kembalinya masa Jayabaya ini akan muncul di tahun 2045, termasuk munculnya Satrio Piningit. Jika memang di tahun 2045 nanti Satrio Piningit ini sudah disahkan menjadi pemimpin Indonesia, berarti dapat kita perkirakan di tahun 2022 ini Satrio Piningit ini sebenarnya sudah lahir. Karena jika kita lihat dari jejak-jejak para presiden yang pernah memimpin Indonesia, semuanya ini menjadi presiden saat berumur di atas 30 tahun. Jika sekarang sudah tahun 2022, untuk mencapai 2045 ini kan hanya tinggal sekitar berapa? 23 tahun lagi ya. 23 tahun lagi. Nah, ini yang saya maksud, berarti Satrio Piningit ini sudah lahir. Kemudian di Serat Jayabaya di situ juga tertulis bahwa Indonesia ini akan kembali menjadi patokan dunia. Kayaknya jika kita mengikuti berita-berita di media sosial, semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia yang sekarang yaitu Pak Jokowi ini sudah memulai semuanya, sudah menunjukkan tanda-tanda arah ke sana. Seperti pertama, Presiden Jokowi ini mengambil keputusan bahwa untuk impor seperti nikel kemudian batu bara ini di stop semuanya, sampai akhirnya negara-negara lain ini memohon kepada Indonesia, seolah-olah ini menunjukkan bahwa negara lain ini sudah mulai takut kepada Indonesia, berharap kepada Indonesia. Kemudian untuk keputusan yang kedua, Presiden Joko Widodo ini sudah mengambil keputusan bahwa ibu kota yang baru yang akan dipindahkan ke Kalimantan ini akan diberi nama Nusantara. Nih, kayaknya memang ini sudah menunjukkan arah-arah ke sana ya teman-teman. Dan siapakah Satrio Piningit ini? Kita kembali ke cerita saya yang awal tadi. Kalau memang sejarah perjalanan Prabu Brawijaya ini tidak jauh dari area timur Gunung Lawu. Jika memang di situ berarti dapat disimpulkan mahkota Prabu Brawijaya ini juga terletak di daerah situ, di daerah timurnya Gunung Lawu. Apakah mungkin munculnya mahkota Prabu Brawijaya yang kelima ini menunggu Satrio Piningit ini? Mahkota atau simbol kekuasaan pemimpin ini akan digunakan, akan dipegang oleh Satrio Piningit pada tahun 2045 nanti. Dan dari sini pula dapat kita simpulkan, bisa jadi Satrio Piningit ini munculnya di daerah timur Gunung Lawu, apa gitu ya. Ini adalah pendapat saya pribadi setelah menyimpulkan dari beberapa sumber ya teman-teman. Seandainya dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya simpulkan ini ada salahnya, semoga Allah mengampuni saya. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya. Semua pendapat saya ini bukan asal pendapat ya teman-teman. Kalau kita paham sejarah, untuk Sri Aji Jayabaya sendiri sebelum beliau ini muksa ini kan juga mendapatkan wangsit untuk menanggalkan mahkotanya. Dan penanggalan mahkotanya ini kan terletak di Kediri. Saat itu disuruh menanggalkan mahkotanya agar tahta kerajaan ini dapat diteruskan oleh keturunannya. Dan sampai akhirnya Sri Aji Jayabaya ini muksa dan tahta kerajaan ini diteruskan oleh keturunannya sampai akhirnya ke Prabu Brawijaya kelima. Untuk Sri Aji Jayabaya penanggalan mahkotanya di Kediri, ini masih di area kerajaan. Ketika sampai di Prabu Brawijaya yang kelima, penanggalan mahkotanya ini masih menjadi rahasia. Yang jelas untuk perjalanan Prabu Brawijaya dari Majapahit menuju Gunung Lawu, sepanjang perjalanan ini masuk area timurnya Gunung Lawu. Dan untuk titik penanggalan mahkota ini tidak jelas titiknya di mana. Sampai sekarang belum juga ditemukan. Meskipun ada yang beranggapan bahwa mahkotanya ini berada di Hargodalem Gunung Lawu. Ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi lagi dan lagi kita juga tidak dapat menyangkal
Percaya boleh, tapi jangan menyangkal pendapatnya orang lain, karena semua ini adalah proses mencari sejarah. Jadi begini ya teman-teman, ini ada yang menarik di video saya yang kemarin, Alas Ketonggo yang saya upload. Di situ ada seseorang yang berkomentar begini. Itu kan hanya cerita. Saya hormati Anda sebagai juru kunci di hutan sana. Ini tertuju kepada Mbah Yitno yang saat itu saya wawancarai dan bercerita kepada saya. Di situ dia mengatakan begini. Sebenarnya di Alas Ketonggo itu ada kereta kencana yang tertimbun, yang terkubur. Itu adalah kereta kencananya Prabu Brawijaya. Dan sebenarnya Prabu Brawijaya ini kalah perang di Alas Ketonggo dan meninggal di Alas Ketonggo juga. Kemudian yang lari ke Gunung Lawu ini adalah Subakir. Saya nggak tahu maksudnya Subakir ini apakah Syekh Subakir atau siapa, saya tidak tahu. Dia menuliskannya seperti itu. Yang saya garis bawahi dari komentar dia di sini adalah yang awal tadi, kalimat yang awal, yaitu dia mengatakan begini. Itu kan hanya cerita. Saya hormati Anda sebagai juru kunci hutan sana. Saya hormati Anda sebagai juru kunci hutan sana. Kalimat ini kan menunjukkan seolah-olah bahwa dia ini sebenarnya tahu semuanya. Iya kan? Dengan kata lain, dia ini menganggap cerita dari juru kunci ini salah. Dia menghormati apa yang diceritakan oleh juru kunci tersebut. Kemudian dia menceritakan seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau saya pikir-pikir, sebenarnya arah dari komentar ini sedikit menyesatkan ya teman-teman. Karena begini, kalau memang Prabu Brawijaya ini kalah perang di Alas Ketonggo, kemudian Prabu Brawijaya ini meninggal di Alas Ketonggo juga, berarti peperangan ini kan melawan anaknya sendiri. Karena pada saat itu yang melakukan pengejaran ini kan memang dari pasukan Demak Bintoro yang dipimpin oleh anaknya sendiri, yaitu Raden Patah. Dengan kata lain, komentar ini mengarahkan agar kita berpikir bahwa Raden Patah ini adalah anak yang durhaka yang telah membunuh bapaknya sendiri. Kemudian kemana arahnya komentar ini? Arah komentar ini adalah agar kita menilai agama Islam yang diwakilkan oleh Raden Patah ini adalah sesuatu yang salah, karena sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu membunuh ayahnya sendiri. Dan untuk komentar yang ini tadi sudah saya bales sih. Saya katakan begini, saya enak. Kalau memang sampean ini menganggap apa yang sampean tahu ini adalah yang paling benar, saya bersedia memfasilitasi agar sampean ini bisa menceritakan apa yang sampean anggap benar itu tadi. Jadi maksud saya, kalau memang dia bersedia, silahkan menceritakan apa yang dia anggap percaya itu melalui channel YouTube saya. Kalau memang benar, biarkan semua masyarakat Indonesia mengetahuinya gitu loh maksud saya. Tapi sampai sekarang belum ada balasan. Ya kita tunggu saja, semoga dia ini berkenan. Dan dari situ saya kan punya kesempatan untuk menanyakan lagi, karena saya paling tertarik ketemu dengan orang-orang seperti ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan di dalam benak saya ini bisa terluapkan semuanya. Masalah dia bisa menjawab atau tidak, itu urusan dia pribadi. Saya rasa itu saja ya teman-teman video kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf sekali lagi jika memang ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni saya. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti celoteh saya ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.